Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Tanto Pratondo Utomo, pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Materi kita kali ini adalah pengendalian persediaan yang meliputi definisi, fungsi, tujuan, jenis-jenis persediaan, biaya-biaya persediaan. Capaian pembelajaran setelah mengikuti materi ini diharapkan para mahasiswa memahami prinsip dasar dalam manajemen persediaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa itu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan mempunyai fungsi utama untuk menyimpan barang mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa. Tanpa persediaan yang memadai, maka perusahaan akan menghadapi risiko tidak terpenuhinya produk pada jumlah dan waktu yang ditetapkan. Atau sebaliknya, apabila persediaan berlebih, maka akan menimbulkan biaya, yaitu biaya penyimpanan. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut. Apabila Anda melakukan suatu produksi produk dan atau jasa, membutuhkan bahan-bahan baku atau bahan jadi dan atau malah bahan yang sudah jadi. Sedikit bahan baku, bahan setengah jadi atau intermediate goods, dan bahan jadi. Sebagai contoh, ada perusahaan yang memproduksi barang jadi kemudian menyimpannya dan melepasnya apabila ada permintaan atau pembelian. Ada juga perusahaan yang memproduksi suatu barang, apabila ada permintaan akan melakukan semacam perakitan dari barang-barang setengah jadi menjadi barang jadi. Atau malah untuk menjamin kontinuitas bahan produksi, bahan baku sudah disediakan, tinggal diproduksi. Ya. Sehingga apabila orang membutuhkan bahan produk dan atau jasa kita siap. Apabila kita tidak menyiapkan itu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi permintaan konsumen yang berujung pada kerugian dan dapat berakhir akibat fatal dengan kalahnya kita dalam persaingan usaha. Alasan perlunya persediaan seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya adalah transaction motive, yaitu menjamin kelancaran proses pemenuhan barang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yaitu misalnya apabila ada konsumen ingin barang tersedia, itu namanya transaktif motif, lancarnya proses produksi. Kemudian precautionary motive, yaitu meredam fluktuasi permintaan atau pasokan yang tidak beraturan. Nah, ini biasanya umum pada agroindustri. Kadang pada saat musiman pasokan banyak, tapi pada saat tidak musim pasokan sedikit dan bahkan tidak ada. Makanya kita memerlukan adanya pengendalian persediaan di situ. Demikian juga kalau kita prediksi pada suatu saat, misal di hari libur dan atau di hari besar, permintaan produk kita banyak, maka kita dapat memenuhinya dengan mempunyai persediaan bahan baku dan atau barang setengah jadi. Kemudian yang ketiga alasannya adalah speculation motif spekulasi ya tadi. Kita berharap adanya permintaan yang melonjak pada suatu saat produk kita siap. Dan baik barang setengah jadi, tinggal dirakit menjadi bahan jadi, atau bahan bakunya kita banyak, kita produksi menjadi barang jadi, atau barang jadinya malah yang sudah siap. Itu spekulatif motif. Selanjutnya
Apa saja yang memengaruhi pengendalian persediaan? Apabila jangka waktu pengiriman barang relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Ya, misalnya kita waktu pengiriman bahan dari supplier ke kita atau dari produsen ke kita itu sekitar 3 hari, maka diharapkan kita mempunyai pasokan bahan selama 3 hari. Jadi pada saat habis, barang datang. Idealnya demikian. Kemudian seringkali jumlah yang dibeli dan atau diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan, sehingga sisanya itu harus disimpan. Kemudian apabila permintaan bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Ya, sebagai contoh tadi saya sudah sebutkan, misalnya pada hari raya, hari besar, orang membutuhkan banyak misalnya kuliner, itu biasanya di situ sudah disiapkan persediaannya lebih. Selanjutnya adalah, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan bahan, stock out cost relatif besar. Ya, sama saja mengantisipasi adanya sesuatu hal yang tidak diprediksi atau tidak diinginkan. Kemudian persediaan berdasarkan jenisnya, ada raw material ya, seperti bahan baku, work in process atau progress stock, bisa juga produk antara, kemudian parts, finished good ya, ini bahan-bahan jadi, dan supply stock. Jadi masing-masing ini berbeda-beda ya. Anda dapat mencarinya, contohnya di berbagai sumber. Selanjutnya persediaan berdasarkan fungsinya. Ada 3 ya, lot size inventory, fluctuation stock, dan anticipation stock. Ketiganya sudah saya jelaskan tadi ya. Apa itu lot size inventory, fluktuasi, misalnya dengan adanya permintaan yang mungkin melonjak ya. Kemudian antisipasi apabila ini lebih cenderung ke sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Nah, kita selain dalam mempelajari tentang persediaan, kita juga harus mengetahui tentang biaya-biaya persediaan. Setidaknya ada 4 jenis biaya persediaan, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan atau pembelian, biaya penyiapan, biaya kehabisan atau kekurangan bahan atau stock out namanya. Yang pertama tentang biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan, antara lain sebagai berikut. Biaya fasilitas, yaitu biaya penerangan, biaya pendinginan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya asuransi persediaan, yaitu terkait dengan ketidakpastian dan atau hal lain. Kemudian ada biaya pajak persediaan, ternyata kita masih kena pajak ya dengan barang persediaan tersebut, serta biaya asuransi keamanan karena pencurian dan lain sebagainya. All risk protection. Nah, inilah biaya-biaya dalam penyimpanannya. Apabila kita lihat tentang hal satu persatu, ini memang sesuatu yang masuk akal, seperti biaya fasilitas. Sebagai contoh, apabila kita bergerak di bidang agroindustri dengan bahan baku hasil pertanian yang mempunyai 4 sifat khas, yaitu mudah rusak, musiman, keragamannya tinggi, dalam bentuk, ukuran, kemudian tingkat kematangan, dan yang keempat adalah kambah, bulky atau voluminous. Ini memerlukan tempat penyimpanan yang khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menjaga berbagai kondisi antara lain suhu, kelembapan,
ya kebersihan, yang ini semua memerlukan biaya. Ya. Setidaknya seperti contoh biaya untuk menjalankan mesin pendingin, biaya menjalankan listrik dan lain sebagainya, masuk ex-house dan lain sebagainya. Nah, selain itu semua ini ada beresiko sehingga kita memerlukan asuransi, baik dari bahan bakunya maupun dari keamanannya. Selanjutnya ada biaya pemesanan dan pembelian. Biar bagaimana yang namanya persediaan sesuatu yang datangkan dari luar itu bukan kita produksi sendiri, sehingga kita ada biaya pemesanan dan pembelian yang antara lain meliputi pemrosesan pesanan dan ekspedisi, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pengiriman ke gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita punya yang namanya biaya penyiapan. Dalam hal ini jika terjadi bahan-bahan tidak dibeli namun diproduksi di dalam perusahaan, perusahaan akan menghadapi biaya penyiapan setup cost guna memproduksi komponen tertentu. Adapun biaya-biaya yang termasuk dalam hal ini adalah antara lain biaya mesin menganggur, biaya penyiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi, dan lain-lainnya. Ternyata semua berbiaya. Mesin menganggur pun berbiaya. Setidaknya apabila kita ingat konsep pada ekonomi teknik, kita mempunyai yang disebut dengan penyusutan. Ya, mesin kita beli, umur ekonomi 10 tahun, setiap hari kita bersusut. Kalau kita mau breakdown lagi 1 hari 10 jam kerja, berarti per jam kerja kita bisa hitung penyusutan. Kemudian ada tenaga kerja, biaya setup itu menambah jam kerja mereka. Apabila kita hitung mereka jam-jaman, dia akan lain. Akan menambah biaya. Selanjutnya adalah biaya kehabisan atau kekurangan bahan atau shortage cost atau stock out. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul jika persediaan tidak mencukupi. Adanya permintaan bahan antara lain sebagai berikut: kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial, dan lain sebagainya. Kalau yang pertama dan kedua itu istilahnya opportunity loss cost ya. Jadi kita punya kehilangan peluang potensi pendapatan. Sebagai contoh yang paling terkenal pada saat beberapa waktu yang lalu, Facebook Group ya, Incorporation mengalami tumbang selama beberapa jam. Ternyata mereka memprediksi ya, potensi loss yang mereka dapatkan sampai triliunan rupiah. Ya, bisa jadi akan kehilangan dari para pemasang iklan. Dengan mati sekian jam, kemungkinan iklan tidak tayang sekian lama, kehilangan pendapatan sekian. Tetapi biaya ini seringkali menjadi sesuatu yang bersifat lebih cenderung ke subjektif ya, dibanding objektif, karena ini istilahnya opportunity ya, peluang kemungkinan kehilangan. Selanjutnya kita bicara tentang metode pengendalian persediaan. Setidaknya ada beberapa hal: statistical inventory control, material requirement planning, dan just in time. Statistical inventory control itu dibagi menjadi beberapa, setidaknya 3, yaitu pengendalian persediaan yang bersifat deterministik, pengendalian persediaan yang bersifat probabilistik, dan pengendalian persediaan yang bersifat uncertainty, yaitu dengan ketidakpastian. Ini yang paling mudah dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu model economic order quantity. Ya, ini secara grafis model persediaan yang sederhana dapat digambarkan pada gambar tersebut di bawah, di mana kita lihat di situ kita mempunyai tingkat persediaan pada Q, ya,
Kemudian dia digunakan persediaan untuk proses produksi dengan laju tertentu yang konstan sampai pada suatu saat dia akan menjadi nol. Ya. Kemudian kita akan order, baik biasanya masuk akalnya biasanya sebelumnya dia habis. Jadi pada saat dia habis, order datang naik kembali ke sejumlah awal. Kemudian dilakukan lagi. Pada satu titik, suatu saat waktu, saat akan habis, ya ingat ya catatannya akan habis, dilakukan order, sekian waktu dia datang, sekian waktu yang sama pula persediaan akan habis. Pada saat habis, order datang, dan seterusnya. Ini adalah model economic order quantity yang sangat sederhana, dengan banyak asumsi, atau dapat dikatakan sangat ceteris paribus. Ya. Hal-hal lain yang ada tidak mempengaruhinya, sangat ideal. Sehingga dapat ditunjukkan dengan persamaan adalah waktu pemesanan merupakan hubungan dari jumlah setiap kali pesan dibanding dengan jumlah barang yang dibutuhkan selama satu periode. Jadi sangat ideal kondisi metode economic order quantity. Sebagai contoh, ini ada salah satu kasus, sebuah toko minuman Coca-Cola mampu menjual 5.200 peti minuman setiap tahun secara konstan. Setiap peti menanggung biaya Rp2 sampai ke gudang. Penyalur meminta bayaran Rp10 untuk pemesanan tanpa menghitung berapa jumlah yang dipesan. Pemesanan segera datang sesaat setelah pemesanan dilakukan. Jadi sangat ideal. Tidak ada antri dan lain-lain. Modal kerja yang dimiliki toko minuman ini semuanya tertanam pada persediaan barang dan modal ini dipinjam dari bank dengan bunga per tahun 10%. Selain itu, pemilik toko harus membayar atas barang yang disimpannya sebanyak 5% dan nilai persediaan rata-rata. Asuransi juga harus dibayar sebanyak 5% dan dari nilai persediaan rata-rata. Biaya operasional lainnya adalah bersifat fix, tidak tergantung pada pesanan, ya. Kemudian toko tersebut ingin meninjau kembali apakah kebijakan pemesanan 100 peti per minggu sudah betul atau tidak ditinjau dari sudut biaya yang relevan. Itu tadi bisa kita kita pecahkan. Selanjutnya, pengendalian persediaan bersifat deterministik. Ya, ciri-cirinya tadi barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kemudian kebutuhan permintaannya per periode diketahui atau tertentu. Barang atau bahan yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order. Sangat banyak keadaan yang harus semacam terpenuhi. Ya, demikian materi tentang pengantar persediaan. Apabila para mahasiswa ingin mengeksplor lebih lanjut, bisa membaca pustaka-pustaka sebagai berikut. Pustaka-pustaka tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia secara sederhana, sehingga mudah dipahami. Baik, kita bertemu lagi pada materi perencanaan dan pengendalian produksi dengan saya, Anto Pratondo Utomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.